Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Dewa Pembunuh. Bab 39. Menantu perempuan, buka pintunya, aku. Aku kembali. Qin Ming berpura-pura mabuk dan mengetuk pintu gudang yang ditinggalkan dengan keras. Ada ketukan di pintu, dan karena kebiasaan profesional, beberapa penculik meraih pistol di pinggang mereka, meningkatkan kewaspadaan, dan melihat keluar melalui celah pintu. Dia pemabuk, jangan perhatikan dia. Mendengar pria itu mengetuk pintu, dia mengucapkan kata-kata yang tidak jelas dan jelas-jelas mabuk. Hanya ada satu orang di luar pintu. Penculik tidak peduli dan menyingkirkannya pistol. Menantu perempuan, buka pintunya. Aku kembali. Jika kamu tidak membuka pintu, aku akan pergi mencari majikannya dan tidak akan berkelahi denganmu. Buka pintunya, itu melawanmu. Jika kamu tidak naik atap selama 3 hari, mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu. Qin Ming terus mengetuk pintu dan berteriak tanpa henti. Menyebalkan sekali, aku akan mengusirnya. Suara gedoran pintu berlangsung lebih dari 3 menit. Seorang pria jangkung dan berbadan tegap menjadi tidak sabar dan membuka pintu gudang dengan kasar. Pergi, ini. Tangan Qin Ming yang mendobrak pintu gagal, dan tubuhnya tersandung ke arah penculik. Saat dia bergegas ke arahnya, dia mengangkat tangan kanannya secepat kilat, dan meraih tenggorokan pria kuat itu dengan kecepatan kilat. Retak. Terdengar suara sedikit tajam, dan tenggorokan lelaki kuat itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Bahkan sebelum dia sempat berteriak, aliran darah meluap dari sudut mulutnya, matanya melebar, dan kepalanya terkulai. Lemah, sekarat. Qin Ming menggunakan tubuh pria kuat itu sebagai penutup, dengan cepat mengeluarkan pistol dari pinggang pria itu, dan melepaskan 3 tembakan tanpa henti. Wosh, wosh, wosh. Setelah diproses oleh peredam, suara peluru yang menembus udara menjadi lebih kecil. Ketiga peluru itu melesat dan menembus kepala 3 penculik lainnya. Setelah melenyapkan 4 penjaga gerbang dan penculik dalam sekejap mata, Qin Ming dengan santai melepas tudung dari salah satu dari mereka, menaruhnya di kepalanya, lalu bergegas keluar seperti citah dan langsung menuju ruang besi di bagian paling dalam. Dari gudang. Apa yang terjadi? Kedua penculik di rumah timah itu mendengar gerakan aneh itu dan buru-buru bangkit dan melihat keluar. Dang, 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 dang. Saat para penculik bangun, terdengar suara peluru yang menembus lembaran besi. Salah satu dari mereka tertembak di tengah alis dan tewas di tempat. Pria lainnya ditembak 3 kali, 2 kali di lengan, dan 1 kali di kaki kanan, dan langsung jatuh ke tanah. Memiliki kewaskitaan itu bagus. Kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini dan mengirim musuh kembali ke barat sebelum dia mengetahuinya. Qin Ming menendang pintu rumah besi dengan kejam, melompat masuk, dan menginjak gangster yang sedang berjuang yang terjatuh di tubuhnya, pistol diarahkan ke kepalanya. Katakan padaku, siapa kamu? Qin Ming bertanya dengan tegas, tetapi dia berbicara dalam bahasa Burma dan suaranya menjadi serak. Bunuh aku lebih baik mati daripada mengatakan apapun. Penculik itu berkata dengan bermartabat. Saya bisa menebaknya bahkan jika Anda tidak memberi tahu saya. Anda adalah anggota Black Raptors, pasukan tentara bayaran di Myanmar Utara. Qin Ming berkata sambil bercanda ketika dia melihat tato di tubuh penculik. Penculik itu diam-diam terkejut, bagaimana kamu tahu? Saya tidak hanya tahu bahwa Anda adalah anggota Black Raptors, tetapi saya juga tahu bahwa pemimpin Anda Kun Hong sudah mati. Black Raptors tidak sekuat sebelumnya. Mereka tidak dapat lagi bertahan di kawasan segitiga emas Myanmar Utara. Mereka sebenarnya datang ke Tiongkok untuk melakukan kejahatan tanpa memilih makanan Anda cakarnya terlalu panjang. Ketika dia mengatakan ini, mata Qin Ming tiba-tiba menjadi sedingin pisau, dan dia berkata dengan penekanan, saya tidak takut, naga gila, akan menangkap Anda semua, mencabut Anda, dan mengirimmu ke bawah. Neraka mengikuti Kun Hong. Seperti kata pepatah, manusia terpantul di bawah bayangan pepohonan, dengarkan. Saat nama, Crazy Dragon Mercenary, muncul, sang penculik begitu ketakutan hingga keringat dingin mengucur di keningnya. Kalian pasti tahu kalau Kun Hong secara pribadi dibunuh oleh pemimpin Mad Dragon, Pluto keras oleh tentara bayaran naga gila, dan kekuatannya sangat berkurang. Kamu, siapa kamu, dan bagaimana kamu tahu tentang Black Raptor? Qin Ming tersenyum aneh dan berbisik di telinga penculik, Kun Hong mati di tanganku. Menurutmu aku ini siapa? Pluto. Seru penculik itu, menatap Qin Ming dengan ketakutan di matanya, wajahnya sepucat kertas, dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Selamat, jawabanmu benar. Qin Ming menunjukkan senyuman tidak berbahaya, bagaimana kalau kita berbisnis? Katakan padaku siapa yang mempekerjakanmu, dan aku akan membiarkanmu hidup, jika tidak kamu akan mati. Jangan bunuh aku. Setelah mengetahui identitas Qin Ming, penculik itu ketakutan dan berkata dengan gemetar, penculikan ini diambil alih oleh pemimpin baru Sangge. Saya tidak tahu siapa majikannya. Benar-benar tidak jelas. Perintah Sanger adalah membunuh target secara langsung. Setelah kami mendapat informasi target, kami mengetahui bahwa dia adalah wanita kaya, jadi kami mengubahnya menjadi penculikan. Saya hanya ingin tahu siapa majikan saya. Karena Anda tidak tahu, pergilah ke neraka. Qin Ming menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu.
Dia telah membunuh 5 orang dan tidak peduli untuk membunuh 1 orang lagi. Siapa kamu? Apakah kamu di sini untuk menyelamatkanku? Gu Qingyi, yang diikat di kursi, tertegun. Karena Qin Ming mengenakan tudung, dia tidak bisa melihat wajah Qin Ming, dan dia tidak bisa memahaminya orang Burma orang lain. Saya gugup dan gugup. Jika kamu ingin hidup, larilah. Qin Ming menebas dengan telapak tangannya, tiba-tiba memutuskan tali yang diikat ke tubuh Gu Qingyi, lalu berbalik dan pergi. Siapa kamu dan mengapa kamu ingin menyelamatkanku? Teriak Gu Qingyi. Saya suka berbuat baik tanpa meninggalkan nama saya. Tolong panggil saya Lei Feng. Pada saat Gu Qingyi melepaskan talinya dan keluar dari rumah besi, Qin Ming telah menghilang di luar pintu gudang. Dia tahu betul bahwa sekarang bukan waktunya untuk melacak siapa yang menyelamatkannya, jadi dia buru-buru mengeluarkannya ponsel dari salah satu penculik dan menelepon Gu Keijun. Bakat, ini aku terselamatkan. Gu Keijun mengira itu adalah panggilan lain dari penculiknya, tetapi ketika dia mendengar suara Gu Qingyi, dia terkejut. Dia tertegun selama 2 atau 3 detik sebelum dia berteriak dengan gembira, "Kakak, apakah itu benar-benar kamu? Di mana kamu? Saya bisa mendengar suara ombak dan peluit. Seharusnya itu adalah gudang terbengkalai di dermaga tepi pantai. Oke, aku akan membawa polisi untuk menyelamatkanmu segera." Saat ini, Xiao Huaisan juga sedang memantau telepon. Dia terkejut dan senang mendengar bahwa Gu Qingyi telah diselamatkan. Qin Ming tidak pergi jauh, tetapi bersembunyi di kegelapan dan mengamati gudang yang ditinggalkan, melindungi Gu Qingyi untuk mencegah penculik yang lolos dari jaring mencoba melakukan serangan balik. Alasan mengapa dia tidak membiarkan Gu Qingyi melihat wajah aslinya adalah untuk menghindari masalah, terutama polisi. Suara sirene datang dari jauh, dan sekelompok mobil polisi menderu ke arahnya. Ketika dia melihat polisi datang, Qin Ming pergi dengan tenang. Dalam perjalanan, Qin Ming menelepon Sialan dan memberitahunya bahwa Gu Qingyi telah diselamatkan. Sialan tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, dan hatinya yang tertahan di tenggorokan akhirnya jatuh ke tanah. Owen dan Irene sangat diperlukan untuk berhasil menemukan dan menyelamatkan Gu Qingyi kali ini. Ini adalah kunjungan langka ke Tiongkok bagi mereka berdua untuk mengundang mereka bersenang-senang selama beberapa hari dan memperlakukan mereka dengan hangat. Tiba dalam sekejap. Pada malam hari, Owen dan Irene diatur untuk beristirahat di Hotel Bintang 5, dan Qin Ming pulang sambil tersenyum. Ketika Qin Ming masuk ke dalam rumah, dia sedikit terkejut, dia melihat Gu Qingyi dan Sialan duduk di sofa di ruang tamu. Dia tidak menyangka Gu Qingyi akan datang. "Saudara Qin sudah kembali. Aku akan memasak. Qingyi, kamu harus tinggal untuk makan malam-malam ini. Kami akan menenangkan sarafmu." Sialan mengedipkan mata pada Qin Ming, menunjukkan bahwa Gu Qingyi datang menemuinya secara khusus. "Tuan Gu, saya mendengar bahwa Anda diculik dan diselamatkan dengan selamat. Ini suatu berkah." Qin Ming duduk di seberang Gu Qingyi sambil menghela nafas lega. "Kami Mingren tidak berbicara diam-diam. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku lagi." "Saya menyelamatkan hidup Anda lagi. Apa hubungannya dengan saya?" Qin Ming berpura-pura bingung dan berkata, "Tuan Gu, Anda benar-benar tahu cara bercanda. Saat kamu menyelamatkanku di gudang, meskipun kamu menutupi wajahmu dan mengubah suaramu, sosokmu tidak bisa berubah dan kamu bahkan tidak mengganti pakaianmu. Apalagi yang harus kamu sembunyikan?" Semuanya, Gu Qingyi menjadi tenang dan dengan hati-hati mengingat penampilan orang yang menyelamatkannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa seperti Qin Ming siapa yang menyelamatkannya, dia sangat yakin. "Anda mengenali saya?" Qin Ming tersenyum, berpura-pura menjadi misterius dan berbisik, "Saya tidak suka meninggalkan nama saya ketika saya melakukan hal-hal baik. Anda tidak boleh mempublikasikannya di mana-mana, dan Anda harus merahasiakannya untuk saya." Gu Qingyi mengangguk dan menebak niat menyembunyikan Qin Ming. Bagaimanapun, dia membunuh 6 penculik, dan akan sangat merepotkan bagi polisi untuk mengejarnya. "Oke, aku menghargai pendapatmu dan bahkan tidak akan mengungkapkannya kepada polisi, tapi kamu harus berjanji satu hal padaku. Katakan padaku, apa yang terjadi? Setelah diculik kali ini, aku merasa keselamatanku sangat terancam. Aku mendengar dari Sialan bahwa kamu belum bekerja. Aku ingin mempekerjakanmu sebagai pengawal pribadiku. Aku berjanji tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Dengan itu, Gu Qingyi meninggalkan paket itu. Dia mengeluarkan cek yang buruk, meletakkannya di meja kopi, dan mendorongnya ke Qin Ming. "Gaji Anda dihitung berdasarkan gaji tahunan. Anda bisa mengisi jumlah yang Anda inginkan. Cek kosong dengan jumlah yang terisi adalah godaan besar bagi siapapun." Gu Qingyi tidak tahu bagaimana membalas Qin Ming atas 2 rahmat penyelamatan nyawanya pada saat yang sama, dia bisa meminta perlindungan Qin Ming. "Tidak ada imbalan tanpa imbalan, saya belum berjanji kepada Anda, simpan ceknya dulu." Qin Ming tidak tergerak dan memikirkan apakah akan menerima pekerjaan itu. "Anda dapat membawa saya dari ketinggian lebih dari 70 meter ke tanah dengan selamat, yang menunjukkan bahwa Anda sangat berkemampuan, jauh lebih unggul dari para pengawal profesional itu. Anda juga master paling kuat yang pernah saya lihat. Dengan perlindungan Anda, saya akan merasa nyaman. Saya mohon terima pekerjaan saya." Gu Qingyi mengesampingkan statusnya yang biasa sebagai CEO yang dingin dan sombong dan berkata dengan tulus. Jika sikapnya saat ini dilihat oleh karyawan, mereka akan sangat terkejut.
Qin Ming menyelamatkannya 2 kali berturut-turut dan tidak pernah meminta imbalan apapun. Karakternya tak tertandingi dan dia sangat cakap. Bagi Gu Qingyi, sangat sempurna untuk dilindungi oleh orang seperti itu. Oke, saya menerimanya. Qin Ming berpikir dalam hati, sebelum saya menemukan pelaku sebenarnya di balik layar yang ingin menyakiti Qingyi, saya akan bekerja lebih keras dan melindunginya untuk menghindari kecelakaan lagi. Qin Ming mengambil pena tanda tangan, menulis rangkaian angka pada cek kosong, dan memberikannya ke Gu Qingyi. Ini gaji bulanan saya, yang akan dibayarkan setiap awal bulan. Bab 40. Oke, tidak peduli berapa gaji yang kamu inginkan, aku akan membayarnya sesuai dengan harganya. Gu Qingyi bertindak dengan murah hati, tetapi ketika dia melihat nomor yang tertulis di cek, ekspresinya menjadi aneh, dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Ming, bertanya, inikah gaji yang kamu inginkan? Ya, ada apa? Itu terlalu sedikit. Bahkan petugas kebersihan perusahaan dibayar lebih dari kamu. Gu Qingyi mengulurkan tangannya yang seputih bawang yang sudah dikupas dan menunjuk ke tulisan tangan 1230 di cek. Lagi pula, aku ingin tahu, kenapa kamu menulis rangkaian angka seperti itu? Saya pikir Anda harus mengetahui arti dari 4 angka ini dengan baik. Itu sangat penting bagi Anda, kata Qin Ming sambil setengah tersenyum. Tanggal 30 Desember adalah hari ulang tahunku, bagaimana kamu tahu? Gu Qingyi menatap mata Qin Ming dengan cermat, seolah dia ingin mengetahui niatnya. Saya mendengar bahwa wanita cantik dan luar biasa seperti Tuan Gu memiliki pesona yang tak tertahankan bagi pria manapun. Masuk akal bagi saya untuk lebih memperhatikan Anda secara pribadi. Qin Ming berkata sambil tersenyum. Gu Qingyi tiba-tiba merasa ingin mengundang serigala ke dalam rumah, tetapi kata-kata mempekerjakan Qin Ming telah diucapkan dan tidak dapat ditarik kembali. Dia berpikir sejenak, mengambil cek lagi, dan menuliskan serangkaian angka. Ini gaji tahunanmu. Jika kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kamu akan mendapat bonus. Berapa ini? Angka nolnya banyak sekali. Apa kamu pusing saat melihatnya? 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 2 juta. Tuan Gu, kamu berpikiran terbuka. Qin Ming tampak membuka matanya saat melihat uang. Nyengir lebar. Yakinlah, Tuan Gu, saya akan melindungi keselamatan Anda 24 jam sehari, 24 jam sehari, dan memastikan Anda layak menerima gaji ini. Ia juga ingin dilindungi 24 jam sehari, namun tujuannya tidak murni. Gu Qingyi mengerutkan kening dan menyadari bahwa Qin Ming tidak sebaik yang dia kira. Dia merasa sedikit menyesal dan berkata dengan serius, saya tidak membutuhkan Anda untuk melindungi saya 24 jam sehari. Lindungi saja saya saat saya dalam perjalanan untuk turun. Bekerja dan ketika saya keluar. Anda dapat menggunakan sisa waktu sesuka Anda. Semuanya tunduk pada pengaturan Tuan Gu. Qin Ming dengan hati-hati menyimpan cek itu dan bergumam pada dirinya sendiri, jangan merasa rugi. Silakan bersenang-senang saja. Harganya hanya 2 juta. Meskipun itu hanya 2 juta. 20 juta, orang-orang kaya di seluruh dunia bergegas untuk mempekerjakan saya. Kami harus antri dari sini ke Prancis. Setelah makan malam, Gu Qingyi kembali ke kediamannya, dan Qin Ming mengantarnya untuk mengantarnya pergi, secara resmi mengambil jabatannya. Tanpa orang luar, Qin Ming mengungkapkan pikirannya. Ada beberapa hal yang dia tidak bisa beritahu sialan, agar tidak menyakitinya. Qingyi, menurutku ada seseorang di balik penculikan ini, dan itu mungkin terkait dengan kecelakaan di taman hiburan. Jika kamu ingin merasa nyaman, kamu harus mencari tahu tikus nakal ini atau itu. Gu Qingyi merasakan hal yang sama, dan ada sedikit rasa dingin di wajah cantiknya. Jika dua kejadian ini dilakukan oleh orang yang sama, saya sudah memiliki tersangka utama dan akan mengungkapkan warna aslinya dalam 2 hari. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak memiliki pencuri rumah, Anda tidak akan menarik orang luar. Waspadai saja. Qin Ming menunjukkannya. Dengan kecerdasan dan kecerdasan Gu Qingyi, dia seharusnya bisa menemukan petunjuk jika dia menyelidiki dengan cermat. Mobil perlahan melaju ke Bisui Manor yang indah dan berhenti di luar pintu sebuah villa klasik dan elegan. Ada juga mobil mewah Bentley hitam yang diparkir di depan pintu. Qin Ming hendak membuka pintu villa. Gu Qingyi membuka pintu dan berjalan keluar dari jalan masuk, kamu bisa mengendarai mobil ini. Ini mobil kerja. Jemput aku jam 8 besok pagi. Tuan Gu sangat murah hati. Berikan saja saya mobil bernilai lebih dari 1 juta. Qin Ming memandang mobil bisnis kelas atas Mercedes-Benz ini sambil tersenyum dan bergumam, saya kira itu bisa dijual sebagai barang bekas. Mobil seharga beberapa ratus ribu. Apa maksudmu? Tanda tanya. Pikiran batin Gu Qingyi, mungkinkah Anda masih ingin menjual kembali mobil ini? Tidak, tidak apa-apa. Saya memuji nilai mobil ini, kata Qin Ming sambil tersenyum. Saya tidak memuji mobil itu seperti Anda. Gu Qingyi mengangkat bibirnya dan berkata dengan suara yang tidak terdengar, sepertinya niatnya jahat. Qingyi. Pada saat ini, pengemudi Bentley hitam melompat keluar dan membuka pintu belakang dengan hormat. Seorang pemuda tampan keluar, memegang buket besar mawar merah di tangannya, dan menyapanya dengan penuh perhatian dan sopan. Berkata, Qingyi, kudengar kamu mengalami kecelakaan, jadi aku datang ke sini untuk menemuimu. Apakah kamu terluka?
Melihat orang ini, Gu Qingyi segera kembali ke tampilan presiden yang dingin dan bangga, dengan wajah sedingin es, memancarkan hawa dingin yang bisa mengusir orang ribuan mil jauhnya. Terima kasih, aku baik-baik saja, hanya sedikit takut. Kalau begitu kamu harus istirahat yang cukup hari ini. Tuan muda tidak marah dengan sikap dingin Gu Qingyi, malah dia menjadi lebih penuh kasih sayang dan dengan sopan menghadiahkannya bunga mawar. Ini bunga mawar centifolia yang saya pilih dengan cermat. Wanginya elegan. Dapat menghilangkan stres dan menyegarkan mood jika diletakkan di kamar tidur. Saya harap Anda menyukainya. Maaf, saya alergi terhadap serbuk sari. Gu Qingyi tidak menghargainya dan membuat alasan untuk menolak. Tuan muda menunjukkan senyuman yang menghangatkan hati, saya tahu Anda alergi terhadap serbuk sari. Buket mawar ini telah dirawat secara profesional dan tidak akan menyebarkan serbuk sari. Anda dapat yakin. Qin Ming bergumam, Anda adalah seorang veteran dalam menjemput gadis. Anda bahkan mengharapkan ini. Saya harus belajar trik dari Anda. Alasan penolakannya ditolak, dan Gu Qingyi sedikit malu. Karena tuan muda di depannya adalah Hou Junhao, pewaris salah satu dari 5 keluarga teratas di kota Donghai. Keluarga Hou memiliki banyak urusan bisnis dengan grup Gu, jadi mereka tidak bisa langsung menolak pengejaran Hou Junhao, jangan sampai mereka melakukannya. Merusak hubungan kerjasama antara kedua keluarga. Bunga yang sangat indah, sayang sekali jika dibuang. Saya menerimanya untuk Tuan Gu. Qin Ming melihat keraguan Gu Qingyi dan membantunya, mengulurkan tangan untuk mengambil buket mawar merah cerah. Benarkah? Hou Junhao tidak senang dan buru-buru mengambil kembali mawar itu dan menghindari tangan Qin Ming. Saya pengawal pribadi Tuan Gu. Saya curiga mawar itu beracun, jadi saya bersedia menguji sendiri racun itu untuknya. Meracuni adikmu. Hou Junhao hampir mengutuk dan memelototi Qin Ming, tapi di depan Gu Qingyi, dia harus mempertahankan sikap sopannya. Saya menghargai sikap Anda dalam melindungi Tuan, tapi harap perhatikan kata-kata Anda saat berbicara. Bagaimana bunga yang saya berikan kepada Qingyi bisa beracun? Jika benar-benar beracun, maka saya yang diracuni terlebih dahulu. Apakah itu beracun atau tidak, itu bukan urusan Anda. Anda harus mengizinkan saya memeriksanya sebelum menyerahkannya kepada Tuan Gu. Qin Ming berkata kepada Gu Qingyi dengan ekspresi serius di wajahnya, Tuan Gu, ini adalah saat yang luar biasa. Demi keselamatan Anda, saya akan izinkan saya memeriksa mawar itu, jika tidak, bunganya tidak akan dipanen. Gu Qingyi mengangguk setuju. Dia cukup pintar dan tahu cara membaca kata-kata orang. Bahkan jika dia menerima mawar itu bukan milikku, jadi dia akhirnya membantuku. Hou Junhao sedikit malu ketika dia meminta pengawal untuk memeriksa mawar itu. Dia menyerahkan mawar itu kepada Qin Ming dengan enggan dan berkata pada dirinya sendiri, Qingyi baru saja diculik. Kamu harus berhati-hati. Jika kamu memeriksanya dengan santai, aku masih bisa menyakitinya. King, jika Yi tidak berhasil, sudah terlambat untuk menyukainya. Qin Ming mengambil mawar itu dan mulai melihatnya dengan berpura-pura melakukannya. Tuan Ho, Anda juga tahu bahwa saya diculik hari ini. Saya perlu istirahat yang cukup, jadi saya tidak akan mengundang Anda untuk duduk di rumah. Pesanan pelanggan. Ya, kamu harus istirahat yang cukup. Aku akan datang mengunjungimu di lain hari. Dia datang mengunjungi Gu Qingyi dengan niat baik, tapi dia bahkan tidak memasuki rumah. Dan dia harus mempertahankan senyuman sopan di permukaan. Setelah masuk ke dalam mobil, Hou Junhao menendang kursinya dengan marah. Aku tidak tahu bagaimana menunjukkan penghargaan. Berhentilah berpura-pura menjadi bangsawan di hadapanku. Cepat atau lambat, aku akan menangkapmu. Tuan, jangan marah. Tidak ada rumput dimanapun di dunia ini. Mengapa Anda harus jatuh cinta tanpa imbalan pada sekuntum bunga? Gu Qingyi cantik, tetapi tidak banyak wanita cantik seperti dia. Selama tuannya melambai tangannya, banyak sekali wanita yang akan berinisiatif untuk melemparkan diri ke pelukannya. Kata pengemudi itu. Menasihati. Apa yang kamu tahu? Aku tidak kekurangan wanita, tapi aku kekurangan wanita yang layak untukku. Bisakah penggemar yang kasar dan vulgar itu dibandingkan dengan Qingyi? Bibir Hou Junhao melengkung karena keserakahan, jika kamu menjatuhkannya Gu Qingyi, kamu tidak hanya akan mendapatkan orang-orangnya masih bisa mendapatkan 51% saham grup Gu. Wanita mana lagi yang bisa membawa perusahaan grup sebagai mahar? Tuan, Anda masih pintar dan berpandangan jauh ke depan, puji pengemudi itu. Omong kosong, saya tidak punya pandangan ke depan. Saya bisa menjadi bos. Jika Anda memiliki 1% dari saya, Anda tidak perlu lagi menjadi pengikut. Hou Junhao berkata dengan bangga. Sopir itu terkekeh, saya, Aniu, bersedia bekerja sebagai pengikut Tuan Muda. Entah berapa banyak orang yang bergegas menjadi pengikut Tuan Muda, tetapi mereka belum memenuhi syarat. Setelah mengirim Gu Qingyi ke villa, Qin Ming bertanya, Tuan Gu, apa yang harus saya lakukan dengan mawar ini? Berikan padamu, kata Gu Qingyi dingin. Qin Ming mengerutkan bibirnya dan berkata, tidak, terlalu tidak tulus bagimu untuk memberiku mawar bekas. Setidaknya kamu harus membelinya dengan tanganmu sendiri. Apa yang kamu pikirkan? Mendengar ini, kepala Gu Qingyi ditutupi dengan garis-garis hitam dan dia melirik ke arah Qin Ming. Buang mawar itu sejauh mungkin. Itu juga yang kupikirkan. Beri aku mawar bekas, aku tidak menginginkannya.
Qin Ming menjentikkan tangannya, dan mawar itu jatuh ke tempat sampah di pinggir jalan. Ekspresi dan jantungnya tidak berdetak. Lalu kapan kamu secara pribadi akan membelikan mawar untukku? Kamu. Seperti kata pepatah, butuh waktu untuk melihat hati orang. Setelah menghubungi Qin Ming beberapa kali, Gu Qingyi menemukan bahwa orang ini nakal, dan wajahnya lebih tebal dari batu bata di dinding. Qin Ming adalah penyelamatnya, dan dia tidak marah padanya. Kamu boleh pergi. Jangan malu, tentukan waktu dan aku akan mengirimmu untuk membelinya. Gu Qingyi berpura-pura tidak mendengar, berjalan ke ruang tamu dengan cepat, dan menyuruh Yuma yang keluar untuk segera menutup pintu agar para bajingan itu tidak mengikutinya. Setelah menggoda Gu Qingyi beberapa patah kata, suasana hati Qin Ming sedang baik, bersenandung sedikit, dan pergi. Ketika Qin Ming keluar dari gerbang istana, dia dihentikan oleh Bentley hitam Ho Junhao. Sopir Anyu melambai ke Qin Ming dan berteriak, keluar dari mobil, tuan muda saya ada hubungannya dengan Anda. Mengapa kamu mencariku? Kamu tidak akan menemukan masalah, kan? Tanya Qin Ming. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Bagaimana mungkin tuan mudaku memiliki pengetahuan yang sama seperti kamu, meskipun statusnya? Anyu berkata dengan nada menghina. Qin Ming duduk dengan mantap di dalam mobil, perlahan menyalakan rokok, menghembuskan rokoknya dan berkata, tidak mudah menemukan masalah. Jika Anda ingin mencari sesuatu untuk dilakukan dengan saya, biarkan dia datang dan berbicara langsung dengan saya. Tuan muda ingin memberitahumu sesuatu. Aku sudah menaruh uang di wajahmu. Kamu berani membiarkan tuan mudaku berbicara denganmu. Jangan bersyukur. Anyu kesal dan bergegas dalam 3 langkah dia waktu, membuka pintu mobil, dan dia meraih kerah Qin Ming. Turun ke sini. Bersambung.